Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Yesus Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mercy, saya dari Manokwari di Papua Barat. Hari ini saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, apa yang saya tangkap hari-hari ini tentang apa yang terjadi di dunia, tapi secara khusus apa yang terjadi di Papua. Seperti yang kita tahu sama-sama, kalau hari-hari ini dunia sedang digoncangkan, sedang diresahkan dengan wabah, dengan virus yang tidak sedikit merenggut nyawa banyak orang. Ketika sebelumnya saya mau cerita mulai dari awal rencana TRC diadakan di Manokwari, dan kemudian harus ditunda pelaksanaannya karena ada aturan pemerintah terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona. Ketika info kalau TRC di Papua dimundurkan, secara pribadi saya merasa sedih karena sebelumnya kita sudah melakukan persiapan, tetapi juga di dalam hati ingin sekali, sudah rindu sekali merindukan kebangkitan generasi, kebangkitan suku di Papua terutama. Singkat cerita, sebelum info bahwa TRC dimundurkan, saudara, saya sempat sharing dengan Mas Wimpi apa yang Tuhan mau bicara di waktu ini, terutama di TRC Papua waktu itu. Dan waktu itu kita sempat sampaikan bahwa tentang keluarga, tentang pemulihan keluarga, tentang sesuatu yang dimulai dari dalam keluarga. Singkat cerita, hari ini ketika semuanya dibatasi aktivitas ruang gerak kita di Indonesia, di Papua, semuanya diarahkan untuk kembali ke dalam rumah. Ketika semuanya diarahkan untuk kembali ke dalam rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah, saya mulai berdiam dan saya bertanya, Tuhan maksudnya seperti apa? Maksudnya gimana gitu? Apa yang Tuhan mau ngomong? Dan saya cuma menangkap tentang membangun kembali dari kelompok terkecil yang ada di dalam hidup kita. Dimulai dari sesuatu yang paling kecil, yang paling sering bersama dengan kita, yaitu keluarga. Bukan hanya tentang keluarga rohani, tapi tentang keluarga jasmani. Dan hari-hari ini saya melihat di lingkungan sekitar saya, bahkan di dalam keluarga saya sendiri, kita mulai kembali. Yang sudah pernah ada itu dihidupkan lagi, bahkan yang belum pernah ada itu mulai dihidupkan untuk membangun mesbah keluarga. Semua diarahkan untuk kembali ke dalam keluarga. Bagaimana kita bisa saling mengasihi dan saling melihat, saling menguatkan satu sama lain untuk bersekutu meminta belas kasihan Tuhan. Setiap kali kita berdoa, yang kita doakan adalah kita minta belas kasihan Tuhan bukan hanya untuk Papua, tapi untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk seluruh bumi. Dan di dalam keluarga saya sendiri, kami merasa bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele, terutama ketika kami membaca tentang firman Tuhan. Ketika bangsa Israel mau dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, sampai kepada mau masuk ke tulah ke-10 itu sebelum hari raya Paskah, dan hari ini kita sedang berada di masa-masa penantian Paskah Tuhan. Kami merasa dan kami melihat bahwa orang-orang yang bersandar, yang menerima darah anak domba Allah itu akan termateraikan, akan dilindungi, akan dijagai oleh Tuhan. Tapi semuanya dimulai dari hati kita yang melekat sama Tuhan, dimulai dari doa-doa kita, dimulai dari mesbah doa kita yang bukan hanya sekedar berdoa, tapi benar-benar memohon belas kasihan Tuhan. Dan satu lagi yang saya dapat tentang berjaga-jaga, ketika saya baca di Keluaran 12 ayat 12 waktu itu, sebelumnya Keluaran 12 itu ketika Tuhan memerintahkan untuk bangsa Israel bersiap sebelum memulahi anak-anak sulung dari bangsa Mesir untuk dibunuh.
dikatakan waktu ketika mereka mau makan malam, mereka mau menyiapkan roti dan lain sebagainya, itu semua dilakukan dengan kondisi yang sudah berikatkan pinggang, memegang tongkat dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ketika saya membaca itu adalah apapun yang kita lakukan hari-hari ini semuanya ada di dalam posisi bersiap atau berjaga. Kita semua mengambil posisi masing-masing untuk berjaga atas apa yang sedang terjadi di dunia, baik secara jasmani tapi juga terutama secara roh. Kita tidak hanya mempersiapkan hal-hal yang terlihat oleh mata, tapi bagaimana kesiapan hati kita menanti kedatangan Kristus. Ketika apa yang terjadi hari-hari ini, ada dari salah satu keluarga saya, om saya, sharing tentang firman Tuhan, dan dia sampaikan bahwa salah satu ayat ngomong bahwa kedatangan Tuhan itu akan terjadi, generasi ini tidak akan berlalu, angkatan ini tidak akan berlalu sampai hari Tuhan itu tiba. Dan angkatan yang dimaksud itu adalah generasi kita hari-hari ini gitu loh. Dan yang hari ini kita kerjakan, yang hari ini saya secara pribadi, karena kita tidak bisa bergerak secara bebas, yang saya mulai dan keluarga kami lakukan adalah kami membangun mesbah doa, mesbah keluarga, yang tidak hanya isinya cuma untuk meminta berkat, tapi bagaimana kita berdoa dan memberkati bangsa, bagaimana kita berdoa dan meminta belas kasihan Tuhan, bukan hanya untuk kota kita sendiri, tapi untuk Indonesia, meminta belas kasihan Tuhan, dan bahkan hikmat Tuhan untuk setiap pemerintah yang mengambil kebijakan agar semua yang dilakukan ini tepat seperti apa yang Tuhan mau, sampai semuanya selesai dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mungkin itu sharing dari saya, semoga memberkati, dan mari kita sama-sama mengambil posisi kita untuk kita berjaga di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita pribadi, komunitas, bahkan untuk bangsa ini. Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kami dari Bandung mau berbagi sedikit kesaksian untuk apa yang terjadi hari-hari ini, di mana bumi, dunia sedang mengalami ketakutan, mengalami kegentaran dengan wabah corona ini. Dan ini juga saya percaya banyak mengguncang anak-anak Tuhan. Iman sedang diguncang hari-hari ini. Satu hal yang saya mau bagikan bahwa Dia Bapa Allah semesta alam, yang menjadikan segala sesuatu, yang berkuasa atas segalanya. Dia adalah Bapa kita. Dia berdaulat untuk segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar dari kehendaknya, dan Dia akan memelihara kita. Pandang kepada Bapa, jangan lihat kepada corona, jangan lihat kepada bencana ini, tapi lihatlah kepada Bapa yang berjanji setia untuk memelihara hidup kita. Dan selama di rumah, saya mengajak kita mengikuti apa yang menjadi panduan dari pemerintah untuk taat, yang bisa mengerjakan segala sesuatunya di rumah. Dan saya mau berbagi sesuatu apa yang kami dapat selama, dan kami mengikuti arahan itu udah hampir 2 minggu ini kami di rumah saja. Ada begitu banyak hal-hal yang diajarkan Tuhan atas saya pribadi dan keluarga, istri saya dan anak saya, di mana waktu-waktu yang sebelum ini belum pernah kami dapatkan sebelumnya, dan itu luar biasa. Shalom saudara, perkenalkan saya Dama. Hari-hari ini mungkin banyak hal yang sedang terjadi di bangsa kita, membuat kita takut, membuat kita khawatir dan cemas. Saya pribadi juga mengalami hal yang sama. Ketika saya beraktivitas, berkegiatan seperti itu, seperti atmosfernya itu tidak enak gitu, kayak ada sebuah ketakutan, sebuah kecemasan gitu. Dan kemarin tanggal 25 seharusnya saya itu ada doa bersama teman-teman, tapi dikarenakan keadaan sedang seperti ini, saya harus berdoa dari rumah, dan teman-teman saya masing-masing berdoa dari rumah. Ketika berdoa, kita sama-sama fokus berdoa untuk bangsa Indonesia. Ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan satu ayat di Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika saya baca ayat itu, tiba-tiba
dalam hati saya rasa ketakutan, rasa khawatir itu hilang. Saya diingatkan bahwa pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan. Seharusnya setiap kita umat percaya, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena hidup kita itu sudah dijamin sama Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah pengharapan kita yang terutama. Mungkin hari-hari ini banyak hal yang terjadi seperti ini, tidak enak keadaannya, tapi kita harus tetap bersyukur dan kita tetap harus percaya bahwa pengharapan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih.